السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم: من شرد من الله شرود الإبل أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lagi dan lagi bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, yang hanya khusus diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, hamba-hamba yang dikasihinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Hadirin yang mulia, setiap majlis, bahkan banyak dari majlis kita, bahkan kadang-kadang kita sendiri yang berbicara, bahwasanya kita mengajak orang untuk bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Tapi apakah kita ini sudah betul-betul syukur diberi iman dan Islam? Itulah pertanyaannya. Karena setiap kata-kata, setiap pengakuan itu butuh pembuktian. Kalau hanya berbicara saja tanpa ada buktinya, maka perbuatan ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci kepada orang itu yang pembicaraannya tidak sesuai dengan perbuatannya, kata-katanya tidak sesuai dengan amalannya, arahannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam kesehariannya. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan hanya mengatakan marilah bersyukur atas nikmat iman dan Islam, tapi betul-betul kita usahakan, betul-betul kita rasa-rasakan bahwa nikmat iman, nikmat Islam ini menguntungkan kita. Nikmat Islam, nikmat iman adalah perkara yang paling mahal dalam kehidupan kita. Subhanallah hadirin. Hadirin yang mulia, orang itu akan bisa mensyukuri suatu perkara, merasa diuntungkan apabila mendapatkan suatu perkara, kalau dia itu tahu bahwa perkara itu menguntungkan. Kalau orang itu merasa bahwa perkara itu tidak menguntungkan dia, tidak berguna untuk dia, tidak bermanfaat untuk dia, maka diberikan suatu perkara kepada dia, tidak akan gembira dia dengan mendapatkan perkara itu. Seperti contohnya orang tidak sakit mata, diberi obat tetes mata, maka dia tidak akan senang. Kalaupun senang, senangnya sedikit saja.
Orang yang matanya tidak min, dikasih kacamata min, bukan hanya tidak senang, kadang-kadang merasa ini perbuatan ini, pemberian kacamata ini satu perkara yang sia-sia belaka, satu perkara yang tidak ada gunanya. Orang habis makan banyak, habis berpiring-piring, kemudian ada orang datang menawari ada sate gulai yang begitu enak, yang begitu nikmat, dia akan merasa sate dan gulai itu sudah gak nikmat lagi, karena sudah tidak diperlukan lagi oleh dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini akan merasa bisa syukur dengan nikmat iman dan Islam ini adalah kalau kita betul-betul tahu bahwa iman dan Islam itu menguntungkan kita. Kalau tidak, maka yang terjadi akan seperti kepada kebanyakan orang iman, orang Islam zaman sekarang yang kurang berpikir. Iman, Islam, agama itu bukan disyukuri, justru dijadikan keluhan setiap hari. Sholat lagi, dakwah lagi. Kok sudah Ramadan lagi, puasa lagi, suruh sedekah lagi. Agama ini berat-beratin saja. Agama ini menyusahkan hidup saya saja. Agama ini terlalu banyak mengatur urusan pribadi orang. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia nggak tahu bagaimana mahalnya agama ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti anak kecil yang mana dia dirawat oleh orang tua yang sangat sayang kepada dia. Maka kalau orang tua itu sayang kepada dia, maka dia mau makan perkara yang nggak baik tidak boleh. Mau main-main terlalu larut malam tidak boleh, hujan-hujanan tidak boleh, main game banyak-banyak tidak boleh, punya HP tidak boleh, waktunya longgar nanti disuruh belajar dan sebagainya. Maka kalau anak ini paham, dia akan tahu bahwa orang tua saya ini orang tua yang sangat sayang kepada saya, orang tua yang memikirkan masa depan saya, sehingga hidup saya ini diatur sedemikian rupa biar saya menjadi orang yang berguna, orang yang mulia di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya kalau anak kecil ini tidak paham, anak kecil yang tidak berpikir, ketika orang tuanya ini mengatur dia begini, mau naik motor tidak boleh, mau ini tidak boleh, mau ini tidak boleh, maka yang dipikirkan dalam hatinya, oh orang tua ini berat-beratin saya, apa-apa kok nggak boleh, apa-apa nggak boleh, waktunya tidur suruh belajar, waktunya main malah suruh istirahat dan sebagainya. Ini orang tua apa yang seperti ini? Orang tua yang tidak bisa memberikan hak asasi manusia kepada anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua akan paham siapakah anak yang pintar dan siapakah anak yang bodoh. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan muamalah diatur, urusan masuk WC diatur, urusan cebok diatur, urusan potong rambut diatur, urusan potong kuku diatur, urusan potong bulu-bulu yang lain juga diatur, urusan pakai sendal mana yang dipakai duluan diatur, semuanya diatur. Kalau orang paham, maka dia akan tahu Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada saya, sehingga akhirnya saya tidak diizinkan untuk mendekati perkara-perkara yang bisa menjerumuskan saya dalam kehinaan yang selama-lamanya. Tapi kalau orang itu tidak paham, ini bagaimana Islam ini, semuanya nggak boleh, apa-apa haram, apa yang kuat kalau orang seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menasihati kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu perkara kepada kamu, rasakanlah dan pahamilah bahwa artinya kamu itu wajib masuk surga. Disuruh mengamalkan perkara wajib itu apa maksudnya? Disuruh wajib masuk surga. Sholat wajib 5 waktu sehari, puasa wajib setiap bulan Ramadan bagi yang mampu, zakat wajib kalau sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya, haji wajib bagi orang yang punya bekal dan cukup kekuatan dan tenaganya, belajar ilmu wajib bagi siapa saja, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, jawab salam wajib.
Kemudian sholat jenazah fardu, berjuang wajib, kifayah tapi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diwajibkan banyak perkara seperti ini, maka kita yakini bahwa Allah itu mewajibkan masuk surga. Lah diwajibkan masuk surga kok malah merasa berat ini bagaimana? Ini seperti orang, kamu ini melakukan gini biar selamat. Oh, kok selamat terus? Selamat tuh berat. Ini hanya orang yang kurang berpikir saja yang menganggap selamat itu berat. Hanya orang yang sangat tidak berpikir saja yang menganggap masuk surga itu berat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala banyak perkara. Dilarang orang itu berzina, dilarang orang itu berbohong, dilarang orang itu mencuri, dilarang orang itu meninggalkan kewajiban, dilarang orang itu melakukan penipuan, dilarang orang itu melakukan perbuatan riba dan sebagainya. Apa maksudnya dilarang ini? Maksudnya kita ini dilarang untuk masuk neraka. Nah, sudah dilarang masuk neraka kok nekat masuk. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini. Bagaimana kita ini selalu merasa diuntungkan dengan nikmat iman dan Islam ini. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini bersyukur atas nikmat iman Islam ini, rasakanlah pada waktu nanti semua orang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah yang berguna itu hanya iman dan Islam saja. Selain iman, Islam dan amal, semuanya tidak berguna. Maka kalau kita ini mikir akhirat, menjadikan kita ini syukur jadi orang iman, syukur jadi orang Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmat Allah hendaknya orang iman itu bergembira. Tidak ada anugerah yang lebih mulia, lebih besar melebihi anugerah iman dan Islam, karena iman dan Islam ini lebih indah, lebih baik, lebih mahal daripada semua yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Karena apa? Yang dikumpulkan orang kafir akan hilang semua, sedangkan yang kita simpan dengan iman dan Islam ini akan kita dapatkan dengan utuh di akhirat sana. Maka orang yang pintar adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang bisa nahan nafsu kemudian amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan, apa itu asyukru? Hakikatus syukur itu apa? Hakikatnya syukur adalah menjalankan perintahnya Allah, tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Dari mata ini, bagaimana cara mensyukuri mata? Mata jangan sampai digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak melihat perkara yang haram, digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan ngantuk untuk bayan. Kalau ngantuk bayan berarti nggak syukur diberi mata. Apakah saking banyaknya tahajudnya? Tidak tentu. Karena orang itu kalau banyak tahajudnya, dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang malamnya sholat tahajud, fa asbaha thayyibatan nafsi, maka dia berpagi-pagi dalam keadaan hatinya itu enak sehingga tidak ngantuk. Tapi kalau malamnya tidak tahajud, fa asbaha khabisatan nafsi, berpagi-pagi dalam suasana hati tidak enak, akhirnya ngantuk. Dan saya lebih percaya dengan hadis Nabi daripada apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Malah orang mengatakan, saya tahajud sudah banyak Pak, semalam-malam suntuk, makanya ngantuk pagi-pagi. Oh, tidak begitu. Nabi mengatakan kalau tahajud gak ngantuk, kamu tahajud jadi ngantuk. Ini tahajud yang gak ikhlas karena Allah berarti.
Atau ternyata sholatnya mungkin rukun syaratnya belum sempurna, wudunya nggak sah mungkin. Akhirnya tahajud semalam itu nggak diterima semua. Akhirnya pagi-pagi dapatnya hanya ngantuk, nggak dapat pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata bagaimana mensyukurinya? Digunakan untuk membaca Al-Qur'an, digunakan untuk melihat orang soleh. Nadruka ila alim khairum min ibadati sanah wa fi riwayatin min ibadati alfi sanah. Melihat orang alim, melihat saja lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Sebagian riwayat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Karena orang alim ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang punya derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinta-tintanya para ulama ditimbang dengan darahnya para syuhada, lebih berat tintanya para ulama, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya orang alim yang tidak cinta dunia 2 rakaat lebih baik daripada ibadahnya semua orang yang ibadah sampai hari kiamat. Ini orang yang begitu mulia di sisi Allah. Orang alim ini orang yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka melihatnya saja sudah mendapatkan pahala. Lah kalau lihat orang alim kok sumpek, wah nanti bahaya nih, hatinya bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang alim itu bagaimana? Ya tentunya orang alim itu yang pertama ya dia bisa ngaji, yang kedua yang takwa kepada Allah. Nah, takwa tidaknya kepada Allah itu urusan Allah. Makanya kalau kita ini sudah melihat ada orang itu belajar ilmu agama sungguh-sungguh 10 tahun, 20 tahun, ya kita harus menghormati dia. Nah, kan nggak tahu takwa apa enggak, takwa atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita itu memuliakan orang alim. Urusan takwa adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga digunakan, syukurnya digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan mendengarkan kebaikan-kebaikan, tidak digunakan untuk mendengarkan orang yang ghibah, tidak digunakan untuk mendengarkan musik, tidak digunakan untuk mendengarkan isu-isu yang tidak jelas. Ini telinga, syukurnya telinga. Kaki, syukurnya kaki digunakan untuk berjalan ke masjid, digunakan untuk berjuang di jalan Allah, digunakan untuk menuju majlis-majlis kebaikan. Tangan begitu juga digunakan untuk membantu orang Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka karena syukur itu tidak akan terjadi kecuali menggunakan anggota badan sesuai yang diridhoi oleh Allah. Kita tidak akan bisa syukur kecuali dengan mengikuti caranya orang yang sudah pasti diridhoi oleh Allah, yaitu caranya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kita tidak akan bisa dikatakan syukur sebelum ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24 jam dalam kehidupan kita. Lah kita ini tidak akan bisa mengikuti Nabi dengan sempurna kecuali kita ini ikut para sahabat, karena para sahabat adalah murid-muridnya baginda Nabi. Kita tidak akan bisa mengikuti para sahabat sebelum kita mengikuti para ulama yang ahlinya. Karena kalau semua itu tidak ikut yang ahlinya, nanti akan jadi rusak semuanya. Urusan dunia kita paham. Ketika motor rusak, ya akan didatangkan ke bengkel motor, bukan diserviskan ke tukang kulkas. Ketika anak sakit mata, akan kita datangkan ke dokter mata, bukan kepada dokter operasi paru-paru. Ketika kita ini ada permasalahan, kita akan datang kepada ahlinya. Itu urusan dunia. Tapi banyak dari kita urusan agama itu tidak paham, sehingga ngambil urusan agama dari orang yang bukan ahlinya, sehingga sepertinya kita ini mengamalkan agama, ternyata bukan agama yang diajarkan oleh Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan beli motor kita itu hati-hati, dilihat ini motornya ada STNK-nya lengkap apa enggak, BPKB-nya lengkap ada enggak, ini pernah tabrakan atau enggak, diteliti. Beli mobil diteliti. Masa urusan kunci surga kita ngambil dari sembarangan tempat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ibarat gampangnya kalau orang itu belajar agama dari orang yang tidak ahli agama,
seperti orang itu mengobatkan anaknya kepada dokter, tapi yang bukan lulusan kedokteran, tetapi lulusan fakultas pertanian, sehingga nanti sakit mata malah dikasih pupuk urea. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita akan paham, gampang. Namanya orang sakit, ya namanya dokter, harus fakultas kedokteran. Itu paham kalau urusan dunia. Maka urusan agama harus lebih paham lagi, karena urusan agama itu lebih penting lagi. Jangan sampai belajar agama dari orang yang bukan ahli agama. Sebenarnya insyaallah hadirin, siapakah yang sudah dipastikan ahli agama, dipastikan ulama yang ahlinya? Dipastikan ulama yang ahlinya ada 4. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dipastikan ahli ilmu, ijma'nya seluruh umat di seluruh dunia semuanya paham bahwa mereka berempat ini adalah ahli ilmu. Mereka berempat adalah sealim-alimnya manusia pada waktu itu. Maka kalau kita ini pengen lulus, harus ikuti para ulama yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Salah satu saja, nggak boleh 4-4-nya langsung jadi satu. Nanti campur aduk, haram juga hukumnya. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan omongannya orang zaman sekarang. Imam Syafi'i manusia, saya juga manusia, sama saja. Kenapa harus ikut dia? Ini kata-kata yang sepertinya benar tapi sangat tidak benar sama sekali. Iya, memang sama manusianya. Satunya manusia pinter, satunya manusia nggak punya otak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu hafal Al-Qur'an pada umur 7 tahun, dalam keadaan sudah hafal semua tafsirnya Al-Qur'an, sudah hafal semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, sudah hafal nasikh mansukhnya, sudah hafal asbabun nuzul, dan sudah hafal istimbat umur 7 tahun. Dan jadi mujtahid dalam umur 15 tahun. Waktu umur 15 tahun sudah menjadi mujtahid mutlak setingkat dengan ulama-ulama yang pada waktu itu. Bahkan beliau menjadi mujtahid pada waktu yang lain masih sudah umur 90 tahun belum jadi mujtahid. Beliau jadi mujtahid masih umur 15 tahun saja. Nah, ini orang yang berbeda. Ya memang beda. Makanya ketika beliau menghafalkan Quran, beliau mengatakan, waktu dulu saya menghafalkan Al-Quran, maka setiap saya hafalkan harus saya tutup. Ketika dibuka 2 lembar, pojok satunya harus ditutup. Kalau tidak nanti terlihat, sehingga nanti hafal semua dua-duanya langsung. Nah, kalau kita itu sudah baca berkali-kali, Fatihah aja kadang lupa. Nah ini baru lihat saja, terlihat, belum melihat, sudah hafal semuanya. Hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kalau ke sawah, kalau ke pasar sana, maka beliau selalu menutup kuping beliau kanan dan kirinya. Ditanya oleh muridnya, "Syekh, kenapa kok kupingnya ditutup terus kalau ke pasar?" "Kalau saya nggak tutup kuping saya, sedangkan saya lewat ke pasar, maka semua harga barang yang diucapkan semua orang itu hafal semua, nanti mengganggu hafalan saya." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebat. Maka salah satu murid jauhnya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, punya perpustakaan besar, puluhan ribu kitab di situ. Ada muridnya datang, "Syekh, ini kok kitab banyak sekali ya, kapan bacanya?" Kitab Fadilah Amal aja udah bertahun-tahun gak hatam-hatam. Setiap taklim tidur terus. Ada maka muridnya kaget, "Itu kok kitab banyak ini ya, kapan tuh bacanya? Apa ya sempet?" Maka Imam Ghazali mengatakan, "Bukan hanya baca, ini semua kitab yang di perpustakaan ini sudah hafal semua halamannya saya itu." Padahal Imam Ghazali umurnya hanya 50 tahun saja. Nggak sampai 50 tahun, satu kitab, satu perpustakaan hafal semua. Lah kapan ngapalinnya itu? Ini orang yang begitu hebat seperti ini, nggak pernah berani bikin madhab sendiri, masih ikut madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau muridnya begitu hebat, bagaimana dengan gurunya? Hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berbincang seperti ini? Ya karena ini penting sekali. Karena banyak orang sekarang ini sepertinya ngajak orang untuk ngamalkan agama, tapi karena tidak ikut ahlinya, akhirnya tidak ada agama sama sekali yang diamalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita syukur ikut Nabi, ikut para sahabat, ikut para ulama yang ahlinya, maka jadilah
hidup kita itu hidup yang dijamin benar. Karena baginda Nabi SAW mengatakan umatku akan terbelah menjadi 73 golongan. Yang 72 semuanya masuk neraka, yang satu golongan masuk surga. Maka sahabat mengatakan, siapa yang satu golongan itu? Apa sifat-sifat mereka? Maka Nabi bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti apa yang saya amalkan dan apa yang para sahabat amalkan. Dan golongan yang ma ana alaihi wa ashabi sekarang ini yang jelas secara fikih adalah ulama mazhab 4. Secara akidah Asy'ari Maturidi, secara torekoh, ya ada banyak torekoh-torekoh yang mu'tabarah, maka kita ikuti salah satu dari itu. Kalau manhaj dakwah ini beda lagi. Dakwah ini bukan fikih, dakwah ya dakwah, fikih ya fikih, tidak ada campur aduknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ini sudah hidup seperti itu, maka 24 jam kehidupan kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidur, tapi karena sebelum tidur baca doa dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya bangun tidur semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini syukur ikut Nabi. Sepertinya cuma makan saja. Nabi habis makan doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sepertinya makan terus, ternyata setiap habis makan semua dosanya diampuni oleh Allah. Karena ikut Nabi ini. Ada orang ini tiap hari beli baju baru saja. Maka teman-temannya ini protes, kamu ini kok beli baju baru saja, ini apa enggak mubadir beli baju banyak-banyak itu. Maka orang yang beli baju baru ini memang sudah belajar. Jadi dia bilang sama temannya, yang saya maksudkan ini bukan baju barunya. Yang saya maksudkan, Nabi mengatakan siapa yang punya baju baru kemudian doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka semua dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Jadi bukan bajunya yang saya inginkan, tapi ampunan dari Allah yang diinginkan. Akhirnya beli baju dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau orang itu tidak ikut Nabi, tidak ikut sahabat, tidak ikut para ulama, sepertinya sudah bersusah payah, bajunya tambal-tambal, dirobek sendiri, ditambal sendiri, karena tidak ikut Nabi, amalannya tidak ikhlas. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, capek-capek amal, hasilnya hanya masuk neraka, karena amalannya tidak ikut sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk pentingnya perkara ini, siapa yang ingin keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk meningkatkan syukurnya, untuk meningkatkan kualitas amalannya, silakan ke selatan insyaallah. Allah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.